Persib terbilang tim yang sangat konsisten. Dan menariknya mereka kalau bermain di kandang memang superior, nggak terkalahkan. Ini ya 100% ya. 13 kali menang. Betul. Nah itu yang berbalik sama Persija tuh. Kalau Persija malah rekor away yang bagus. Sangat bagus. Nomor satu di away. Nah dengan konteks itu bukan berarti kemudian Persib punya peluang mutlak ya. Cara sepak bola tentu sekarang masih menarik persaingan Super League ya kan. Kemarin setelah sempat libur, setelah kayak sekarang lagi FIFA Matchday nih lagi mau bergulir kan di tanggal 27 Maret. Nah, nanti di pekan depan akhirnya Super League kembali dimulai dan itu dimulai dari laga salah satunya adalah Persib Bandung yang akan tandang ke Semen Padang. Nah, ini tentu kan Persib nggak mudah nih untuk main di markas Semen Padang karena seperti kita tahu Semen Padang juga dalam berjuang lepas dari zona degradasi dan mereka juga setelah menunjuk Imran Nahmaruri juga langsung menang kan di laga pertamanya sebagai pelatih Semen Padang. Nah ini kalau Mas Yuke gimana melihat kans Persib Bandung saat tandang ke markas Semen Padang, tim yang pernah ngalahin rival Persib ya, Persija 1-0 di putaran pertama musim ini. Iya, bukan cuma ngalahin Persija, ngalahin Dewa. Dewa juga. Emang nih Giant Killer. Spesialis Giant Killer. Nah, itu dia. Kalau lawan tim lemah kalah. Ikut-ikutan kalah. Kembali ke aslinya. Iya, udah. Jadi emang ini menarik ya, karena race to race dari title ini memang sudah semakin mengkristal kepada tiga tim ya. Kalau boleh dibilang, bukan berarti Malut nggak punya peluang, tapi gapnya lebih dekat kepada Persib, Persija, sama Borneo. Atau Persib, Borneo, Persija kan urutannya gitu kan ya. Dan Persib ini dalam fase yang memang sulit digoyahkan boleh dibilang. Sebetulnya kalau mau kepleset di laga terakhir kemarin kalau mau kepleset, tapi Persijanya kepleset juga. Bener. Itu kan itu yang menariknya pacu gelar ya. Karena semua tim yang ikut bertarung itu menentukan nasibnya bukan dari hasil tim lain sebenarnya, dari hasil mereka sendiri. Dan Persib terbilang tim yang sangat konsisten. Dan menariknya mereka kalau bermain di kandang memang superior, nggak terkalahkan. Ini ya 100% ya. 13 kali menang. Betul. Nah itu yang berbalik sama Persija tuh. Kalau Persija malah rekor away yang bagus. Sangat bagus. Nomor satu di away. Nah dengan konteks itu bukan berarti kemudian Persib punya peluang mutlak ya. Karena tadi sempat disinggung juga bahwa Semen Padang nih kalau main di Padang lawan tim-tim gede ini motivasinya double. Jadi tetap harus fokus, harus hati-hati walaupun memang persentase tetap Persib lah ya. Karena kalau lihat dari kedalaman squad, kemudian juga kualitas permainan timnya, terus tactical plan-nya Bojan itu memang itu di atas lah, beyond from bottom lah ya. Kalau Semen Padang kan sekarang memang visinya kan lebih bagaimana caranya supaya keluar dari zona merah kan gitu kan. Dia bisa tahan imbang seri aja dalam Persib ya dalam fase seperti sekarang itu menurut gue udah kemenangan buat mereka gitu. Tapi kalau Persib kepleset itu juga menarik ya karena secara teori harusnya melawan Semen Padang hampir 3 poin lah harusnya. Persib kan praktis yang lawan berarti tinggal siapa ya? Dewa, Persija. Ada yang Bayangkara yang cukup tricky, PSM tapi ke Pare-Pare. Nah, itu lumayan dia. sih. Lumayan tricky. Persib kalau main di away itu yang agak ngeri-ngeri juga ya. Betul. Nah, itu yang gue kira memang tidak mudah walaupun nggak boleh anggap remeh. Gue kira lawan Semen Padang harus benar-benar full squad lah ya. Apalagi ini kan habis liburan mestinya kalau kemarin kan Bojan bilang nih pemain-pemainnya diliburin semua pada langsung pelesiran tuh. Hilang. Merilis ketegangan. Nah, sekarang balik lagi dengan semangat baru. Itu juga yang kita harapin semoga nggak terjadi apa-apa ya kan. Biasanya kan pemain kalau baru gabung lagi masih banyak santan lah segala macam. Betul. Pasti suasana biasanya ada aturan tuh ya. Bung Yuki, santan berapa kilo? Iya. Tes ini ya. Berat badan benar. Biasa tim-tim Eropa kayak gitu ya. Iya. Gue bilang sih ya harusnya sih bisa ambil sih. Mas Labib. Iya, betul ke Haji Agus Salim tuh nggak pernah mudah ya. Pertama faktor jarak juga, kemudian juga gimana di tekanan di Haji Agus Salim juga cukup masif. Betul yang dikatakan Bung Yuke bahwa Giant Killer is Semen Padang musim ini. Giant Killer aja ya, tim besar aja gitu. Tetapi memang peluangnya Semen Padang selalu ada untuk bermain di Gor Haji Agus Salim untuk meraih kemenangan ya. Dan terakhir kemarin menang lawan PSBS Biak ya. Itu debut yang sangat manis untuk Coach Imran Nahmaruri untuk membesut Semen Padang setelah melepas Dejan Antonik. Jadi pastinya motivasinya berlipat ganda, apalagi dukungan dari supporter, dari stakeholders
semuanya yang ada di Kota Padang pasti untuk Semen Padang, tapi juga Persib kita tahu dengan kualitas yang mereka miliki juga cukup baik. Di skuad mereka itu salah satu yang terbaik. Mungkin selalu saya bisa katakan mereka paling mewah saat ini untuk skuad, kedalaman skuad, the wall of skuad Persib Bandung. Jadi pastinya mereka sangat-sangat diunggulkan, tinggal bagaimana eksekusi di atas lapangan. Apakah mereka bisa melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Coach Boyan. Ini menarik adalah jika Semen Padang megang bola atau bermain menyerang, ada kemungkinan juga Persib dengan cara bermain pragmatis bisa bermain di sana. Tapi kita juga tahu Persib ketika menghadapi tim yang at least yang posisinya di luar 10 besar, mereka tampil juga berani untuk bermain sporadis. Betul. Ya. Contohnya ketika mengalahkan Persik Kediri, ketika mengalahkan Madura United juga, mereka kan ngambil inisiatif serangan juga lebih banyak. Tinggal bagaimana approach dari Coach Boyan Hodak, pendekatan dari Coach Boyan Hodak, apakah emang mau bermain pragmatis counter defense atau memang langsung bermain menyerang sejak awal. Tapi pasti Imran Nahumaruri dengan kita tahu musim lalu Bung Yuki bawa Malut ya ke 3 besar saat itu luar biasa banget. Coach Imran, memang ini Coach Imran bahkan dulu di PSIS aja dengan skuad ala kadarnya aja bisa papan tengah ya saat itu, dan di Malut juga bisa papan atas, yang artinya Coach Imran tahu dengan skuad yang dia miliki. Sebenarnya Semen Padang juga melakukan berbagai perombakan ya di paruh musim dengan mendatangkan banyak pemain asing, yang salah satunya Maicon ya, pemain dari Borneo yang cukup oke. Jadi ini ada beberapa nama, belum lagi pemain-pemain mudanya seperti Firman juga, Galapagamo dan sebagainya. Itu yang menurut saya bisa menjadi bisa memberikan punishment untuk Persib jika Persib tidak tampil prima di laga melawan Haji Agus Salim. Pasti tensi tinggi di laga tersebut. Pasti ya. Dan uniknya nih ketika Persib tandang ke Semen Padang, Borneo juga tandang ke Madura. Ini Madura United juga posisinya statusnya sama kayak Semen Padang nih, menempati zona degradasi, zona merah juga ya kan. Tentunya Madura United juga pasti punya motivasi yang sama seperti Semen Padang, ingin mendapatkan hasil positif kan untuk lepas dari zona degradasi. Nah, untuk kans Borneo gimana Mas Yuke? Ketika dia dihadapkan dengan Madura United yang sedang berjuang lepas mainnya di Madura apa di Borneo? Madura. Di Madura. Iya. Di Pamelangan. Nah, itu juga kembali ke tadi ya, ke teori bahwa kalau Borneo bermain di kandang tuh superior, tapi kalau away itu memang kadang-kadang seki juga. Jadi Madura ini sebenarnya kalau dari sisi kualitas timnya ya, kualitas permainannya BIP sebenarnya lebih bagus dibanding Semen Padang sebenarnya. Cuman Madura itu nggak konsisten. Nah, padahal kalau dari chemistry terus kualitas pemain-pemain yang dipunyain tuh ya, Iran Junior terus Dulinya lebih oke gitu. Oke banget. Jadi, ada Junior Brando juga. Itu makanya. Jadi sebenarnya kalau mereka fokus aja ya, nggak ada masalah non teknis aja, apalagi main di kandang sendiri ya, itu pasti potensi menyulitnya lebih besar. Dan Borneo lagi-lagi sekarang sebenarnya kan yang lebih dekat untuk bisa menyalip Persib kan Borneo. Jadi mereka nggak boleh kehilangan poin lagi nih. Sekarang udah nggak ada cerita buat Borneo kehilangan poin karena semakin jauh dia untuk bisa ngejar Persibnya kan. Kalau Persib sendiri juga sama, pasti kan mereka gimana caranya mereka bisa sapu bersih nih lawan-lawan sisanya kan. Karena 9 game tersisa ya. 9 game. Itu kan ya nggak beda jauh sama Liga Inggris lah. Kan mepet-mepet tuh ya. Tinggal saling intai gitu kan, jangan sampai ada yang slip. Kalau dia slip lawannya menang kan bisa lebih dekat lagi gitu kan. Itu yang gue kira sih Borneo kalau dari kualitas timnya ya, Borneo sih mestinya lebih menjanjikan. Gue tuh heran sama Borneo, mereka tuh kalau ambil pemain asing bagus-bagus mulu ya. Ketemu aja ya. Matius Pato siapa gitu. Bagus-bagus tuh. Terus sekarang ada Obieta juga ya. Nunes juga. Kayak Nunes ya. Cepet lagi dia ininya. Adaptasinya ya. Belum jago banget nih. Makanya Borneo tuh sebenarnya kan dulu gue pernah ngomong di sini juga ya. Borneo tuh kalau mau juara dari dulu juara. Iya, betul. Karena mereka tuh kadang-kadang menjelang paruh musim ada aja tuh nggak konsisten kan. Kan di awal musim kan Borneo malah yang dus-dus bakal 11 kemenangan beruntun ya. Terus mendekati akhir paruh pertama tuh agak rontok tuh, gue juga nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba si Maicon dijual, Joel Vinicius wah ini agak tanda tanya besar nih, kenapa ini gitu kan? Ternyata di Arema gacor tuh si Vinicius. Tapi emang di Borneo juga tuh banyak juga. Termasuk jadi satu-satunya pemain yang bobol gawang Persib di GBLA yang musim ini ya. Betul. Nah sekarang dengan situasi Borneo udah mulai menapak naik lagi, udah mulai nemuin lagi jalur menangnya mereka. Kecuali laga terakhir itu memang laga-laga yang nggak mudah lah, berat ya. Nah ini gue harapin mereka bisa kembali nih muncul taringnya ya, walaupun bermain di Madura,
Karena gue perlu di persaingan akhir ini semua tim ini benar-benar sama-sama show off lah. Baik itu Persija, baik itu Persib, baik itu Madura, mereka harus show off, mereka nggak boleh miss. Karena kalau dari hitung di atas kertas, mestinya Persib bisa ngalahin Semen Padang, Borneo bisa ngalahin Madura. Berbeda misalnya kalau Persib ketemu Persija, nah itu bisa lain tuh. Atau Persija ketemu Bayangkara misalnya, itu bisa beda lagi tuh. Tapi kalau lawan-lawan yang tadi kita sebutin, kita bahas di awal ini, mestinya mereka bisa ambil semua. Kebetulan Bayangkara juga ketemu Persija nih. Nah, itu dia. Di putaran ke-26 dan kita tahu Bayangkara di putaran kedua lagi bagus banget. Mode Paul Munster edisi pertama. Kita tahu lagi tancap gas banget, kita tahu di zaman Paul Munster periode pertama kan mereka tuh anti banget keluar dari 5 besar. Kita ingat banget itu. Dan ini kembali Bayangkara udah nemuin peaknya lagi. Pemain-pemain di putaran kedua juga Mas Afrika dan Ryo Matsumura menjadi Mas Afrika. Henry Dombia, Privat Embarga, sama Moussa Sidibe plus Ryo Matsumura. Ini masing-masing tuh ganti-gantian tuh golin assist. Ini kayak Paul Munster tinggal milih aja tuh siapa yang ada di line up. Dan ini juga kita lihat Bayangkara tiba-tiba bisa tancap gas, ini juga berbahaya juga untuk Persija, apalagi mainnya di Lampung sana. Itu pasti akan menjadi sedikit lebih untung bagi Bayangkara juga. Tapi kalau kita tadi bahas Madura lawan Borneo, ini laga yang sebenarnya di atas kertas harusnya dimenangkan oleh Borneo FC. Jelas banget, apalagi ini yang saya agak bingung, Jody Wehrman setelah diisukan akan merapat ke timnas Indonesia malah drop performansnya. Apalagi dia potong rambut tuh kan, sekarang udah nggak gondrong lagi. Jadi rapi ini kehilangan Jody Wehrman yang di awal musim atau sejak musim lalu. Tapi terlepas dari itu memang kemarin juga udah melepas pelatih Carlos Pereira juga, udah dicopot juga. Entah Angel Alfredo Vera yang balik lagi ke pos pelatih utama, tapi saya belum tahu. Tapi nanti yang pasti Borneo dengan pelatih Fabio Lafundes seharusnya bisa bermain menyerang. Juan Villa, Peralta, Obieta pasti akan menjadi trio. Tapi dari semuanya saya selalu mengatakan Bung Yuke bahwa integralnya Borneo itu yang menjadi rantingnya itu ke Hirose. Ini pemain yang selalu ada ketika bertahan, pemain yang selalu ada ketika menyerang, pemain yang selalu ada mengcover selalu all around midfieldernya Borneo. Ketika semua pemainnya tampil bersamaan, harusnya 3 poin mudah untuk Borneo di Gelora Ratu Pamilingan Pamekasan. Emang rohnya sih ada di Hirose sih. Kita harus akui nih, ini salah satu pembelian yang paling sukses lah ya. Rekrutan yang paling sukses. Sebelumnya kan di Lamongan ya. JDT, dia diambil dari JDT. Terus ke Lamongan dulu. Lamongan, JDT, Borneo. Nah, kelihatan kalau kita lihat bagaimana terjadi banyak transformasi pemain-pemain keluar masuk di Borneo. Cuman kayak nggak pindah-pindah di situ aja tuh. Dari zaman Lepato, dari zaman Lili Pali, dia di situ aja tuh. Kayak Rohichan-nya Persija. Benar. Jadi emang dia poros yang benar-benar itu jadi jadi titik bandulnya Borneo tuh. Titik bandul. Jadi dia bisa hybrid juga. Kadang-kadang dia tiba-tiba ada di belakang, tiba-tiba ada di depan. Termasuk kemarin yang nge-save sundulan tendangan Beckham ya, itu di depan gawang ya. Kena pala belakang, bener. Artinya kan dia udah posisinya udah out of position, tapi dia naruh palanya dia nih. Itu dia. Itu kan peluang nge-save-nya 1/2000 mungkin. 1/1 juta itu. 1/1 juta, malah kena kepalanya King Hirose itu. Bicara jam terbang kalau saya rasa itu. Ya itu sebenarnya dukungan semesta atas effort seorang pemain. Sepakat saya. Karena orangnya kecil ya kan. Bisa-bisa dia dapat bola kepala gitu. Itu kan kalau dinaikin dikit kan jauh itu. Kecuali mungkin Nadio yang tingginya hampir 190, jangkauannya jauh gitu. Ini kayak yang tingginya cuma 167 atau sekian bisa nge-save dan posisinya ngebelakangin Etam. Itu yang ajaib sih. Nggak masuk akal, ajaib. Nah, terus yang berikutnya itu selalu kayak ini bisa nyesuaiin sama pemain-pemain yang baru gitu loh. Karena dia kan poros ya. Dia bukan cuma kuat sebagai pekerja kotor ya, tapi dia juga bola-bola trupasnya tuh bola-bola vertikal tuh bagus-bagus. Ditambah temennya Pak Pahan pula yang sama-sama tukang garuk tuh. Jadi sebetulnya tanpa playmaker tulen pun Borneo tuh mesinnya jalan gitu. Karena emang nih dinamonya kuat banget. Kan ganti-gantian tuh. Dulu kan ada Berginho juga. Berginho pindah. Nggak berubah tuh ininya. Gantinya Juan Villa, itu mah upgrade. Iya, makanya gila. Nah, itulah yang gue kira jadi faktor X-nya Borneo tuh.
si Keiro. Tadi kan kita juga sudah bahas ya, selain Madura lawan Borneo dan juga ada semifinal padang Persib, Persija akan tandang ke markas Bayangkara. Nih Bayangkara atau The Guardian ini lagi mencetak 5 kemenangan beruntun kan di Super League. Dan tapi Persija sendiri juga di laga tandang mencatatkan hasil paling bagus ketimbang tim-tim Super League yang lain. Dari 12 laga tandang musim ini, Persija mencetak 8 menang dan juga 4 kalah. Nah ini terbaik saat ini. Kalau Persib yang raja kandang, nah Persija raja tandang. Nah ini apakah momentum Persija untuk meraih kemenangan sekaligus memberi tekanan kepada Persib dan juga Borneo yang mungkin saja kepleset lah saat melawan tim-tim yang berjuang lepas dari zona degradasi. Setuju gue. Jadi memang ini sekarang momentumnya ada di Persija ya. Keputusan akhir dari bagaimana performa Persija away itu yang harusnya mereka bisa manfaatin ya. Kalau ada stigma bahwa Persija justru malah nggak beruntung kalau main di kandang sendiri. Sekarang justru seharusnya teorinya mereka harus menang nih, walaupun bermainnya di kandang lawan. Cuma kan yang dihadapinya ini Bayangkara. Bayangkara ini lagi OP banget gitu ya. Jadi ya perlu extra effort lah ya. Cuman beruntungnya kan Alano udah balik lagi ya. Terus si Aladin juga udah balik lagi. Kemungkinan besar udah balik lagi. Iya, karena kemarin tuh kelihatan memang bukannya walau kemarin tanpa Aladin maupun tanpa Alano sebenarnya Persija harusnya menang. Orang dapat penalti kok. Lagi-lagi itu memang kalau main di kanan nggak hoki. Pressure terlalu tinggi. Iya, terus sekarang kembali lagi bahwa nggak ada lagi nih stigma mereka bakal dapat beban gitu ya karena mainnya away kan sekarang. Harusnya mereka bisa ngambil kemenangan di Bayangkara walaupun nggak mudah tapi mestinya ya. Teorinya tadi gue katakan, kalau spirit kita pengen nih supaya pacu gelar ini semakin ramai, nggak boleh ada yang slip nih lawan tim-tim yang harusnya mereka ambil. Kalau dari peringkat kan mestinya Persija kan di atasnya Bayangkara ya. Dan Persija memang kan sekarang lagi istilahnya BU lah. Butuh poin ya. Ekonomi BU kan. Butuh poin. Dia BP deh. Butuh poin. Benar. Jadi ya gimana caranya ya mereka harus ambil gitu. Ya sepakat juga dengan Mas Yuki ya, bahwa Persija Jakarta ini salah satu tim yang harusnya bisa memanfaatkan kondisi saat ini. Kita lihat juga Bayangkara betul tim yang bagus, cuma kan Bayangkara ini tim yang bagus sejak putaran kedua, harus kita akui. Itu dia tuh. Sedangkan Persija ini tim yang memang didesain tampil menyerang, tampil atraktif sejak putaran pertama dengan Alano, Maxwell, terus dengan kehadirannya Gustavo. Gimana pun Gustavo Almeida masih center forward terbaik Persija saat ini. Tapi dengan baliknya Alano ini jelas memberikan kontribusi nyata ya. Walaupun kemarin saya melihat Witan sebagai penggantinya juga tampil cukup baik ya. Ini salah satu penampilan Witan yang membaik lah saya harus katakan. Walaupun di laga-laga sebelumnya mendapatkan kritikan cukup tajam juga dan Aladin juga luar biasa etos kerjanya ini salah satu Indian Super League Mart yang cukup berhasil yang cukup berhasil di Indonesia Super League saat ini ya. Jadi so far harusnya Persija bisa memanfaatkan setiap peluang, tinggal bagaimana adjusting atau penyesuaian dari coach Mauricio Souza. Jangan selalu ingin mencetak gol. Kalau Mas Yuki ingat ketika lawan Borneo kan setelah gol kedua yang diciptakan oleh Fabio Calonigo itu Persija punya 3 peluang emas buat killing the game. Salah satunya Alano tuh yang melakukan manuver tapi melebar dari gawangnya Nadio. Ketika gagal melakukan killing the game harusnya bisa mempertahankan keunggulan. Tapi saat itu Persija nggak mempertahankan keunggulan, malah mereka terus main nyerang. Alano masih ada, Gustavo masih ada. Kan objektifnya sebagai pelatih yang harusnya ingin menang, mungkin pelatih Brazil manapun, pelatih siapapun, Wanderlei Luxemburgo misalkan kita sebut gitu, pasti akan menaruh pemain yang lebih bertahan entah itu menggantikan Alano, entah itu menggantikan Gustavo, karena di benchnya Persija banyak pemain yang bisa bermain lebih ke tengah saat itu, tapi alih-alih bermain bertahan malah tetap main menyerang. Itu sih yang gue agak aneh juga ya. Persija kadang-kadang naif juga gitu ya. Kadang-kadang naif. Filosofinya Mas Souza emang menyerang. Attacking football, yes gitu. Tapi ini kan sepak bola ujung-ujungnya kan hasil. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah gitu. Tapi hadiah untuk pencetak gol. Semakin banyak lu bikin gol, kemungkinan besar lu menang semakin besar. Jadi harusnya ketika situasinya udah mepet gitu, harusnya pragmatis aja. Ini posisinya kita udah menang nih. Terus tinggal berapa menit lagi misalnya. Atau detik bahkan kemarin. Ya kan, artinya ya udah main defense aja gitu ya. Kan harusnya lah inisiatif itu diambil oleh lawan. Biarin lawannya yang keluar kan. Malah mereka bisa nganterin, bisa ngebalikin lewat fast break, lewat counter attack, bisa kill the game. Tapi lagi tadi tambahin Labi betul juga.
persoalan Persija lainnya adalah suka gampang menyanyiakan peluang mudah. Itu yang banyak banget banyak banget yang membuat mereka akhirnya kehilangan banyak poin. Ya. Kalau tadi nyinggung, meski kita tahu bahwa pelatihnya berhasil, pemainnya berhasil, Persija ini berhasil lah gitu ya. Sekarang timnas Brasil induknya aja pelatihnya Ancelotti. Yang kita tahu pelatih pragmatis. Iya, yang jelas itu kan ada tujuan bahwa Brasil punya kelebihan dalam menyerang, tapi agak kurang dalam bertahan dalam transisi. Gue perlu datengin pelatih yang jago dalam membangun pertahanan. Gue nggak perlu lagi datang Luxemburgo, datengin pelatih-pelatih yang apa istilahnya eksotik dalam menyerang. Gue perlu pelatih yang defensif. Karena kalau anak Brasil suruh nyerang nggak usah diajarin. Begitu bertahan, begitu bertahan. Ini logikanya seperti itu betul. Karena lu kaget nggak tiba-tiba Brasil bisa plot twist ngambil Ancelotti. Kalau bukan mereka punya masalah di pertahanan. Betul.